Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 17.6A.31 akan mempresentasikan rangkuman laporan dari tugas akhir mata kuliah komputer forensik. Sebelumnya, ini adalah nama-nama dari anggota kelompok, yaitu ada Anang Munandar, Farhan Syawaludin, Muhammad Davin Saputra, Raffi Baihaqi, Andri Putra, dan Elian Stephen. Yang pertama di sini ada pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini isinya adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa berbagai dampak baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya kejahatan berbasis teknologi, seperti pencurian data, penyebaran informasi palsu, dan kejahatan cyber lainnya. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Kita di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan komputer forensik? Yang kedua, mengapa komputer forensik penting dalam konteks hukum dan kejahatan digital? Dan yang ketiga, bagaimana komputer forensik diterapkan dalam praktik? Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Raffi Baihaqi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Davin. Kita masuk ke tujuan dan manfaat. Yang pertama ada menjelaskan konsep dasar komputer forensik. Yang kedua mengidentifikasi keterkaitan antara komputer forensik dan aspek hukum di Indonesia. Yang ketiga menguraikan peran dan keahlian yang dibutuhkan dalam komputer forensik. Lalu kita masuk ke bab 2 konsep dasar. Apa itu komputer forensik? Merupakan proses ilmiah dalam mengidentifikasi, memelihara, menganalisis, dan menyajikan bukti digital beserta berdasarkan hukum yang berlaku. Lalu di sini ada elemen kunci, terdapat 4 elemen kunci. Yang pertama identifikasi bukti digital, penyimpanan, analisis, dan presentasi bukti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andri. Saya akan melanjutkan Raffi. Profesi dan keahlian. Peran ahli komputer forensik berperan dalam membantu penegak hukum atau perusahaan dalam menyelidiki dan mengungkap kejahatan digital. Sertifikasi dan karakteristik ideal, pendidikan yang memadai, pengalaman, kemampuan teknis dan komunikasi, serta mampu mempertanggungjawabkan proses yang dilakukan. Dan akan dilanjutkan oleh Farhan Syawaludin. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Andre, aspek hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Kejahatan digital di sini ada 4. Yang pertama itu white collar crime, seperti pencurian identitas atau memanipulasi data. Kemudian ada pirasi, penggandaan dan distribusi ilegal terhadap konten digital. Kemudian ada cyberstalking, pelecehan atau penguntitan terhadap individu secara digital. Terus yang terakhir ada cybermongering, penyebaran informasi palsu atau merugikan secara daring. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Elian Stephen. Tahapan dan metodologi. Tahapan dan metodologi. Untuk tahapan ada 4. Pengumpulan, mengidentifikasi, mencatat dan memperoleh data dari berbagai perangkat digital. Yang kedua, pengujian, melakukan filtrasi, bypass sistem, ekstraksi data, serta analisis integritas.
Yang ketiga, analisis, menilai dan menyusun informasi untuk menjawab pertanyaan penyelidikan. Yang keempat, pelaporan, menyusun laporan hasil integritas dalam format yang dapat dipahami hukum. Standar metodologi dibagi atas 4. Yang pertama, pre-save, menjaga data agar tidak berubah. Kedua, project, memastikan bukti aman dari akses pihak tidak berwenang. Ketiga, analis, menganalisis data dengan teknik yang sah secara forensik. Dan yang terakhir, dokumen, mencatat seluruh proses secara rinci dan akurat. Demikian presentasi kelompok kami. Sekiranya ada kurang kata, kami mohon maaf. Saya tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.